Selamat siang, teman-teman. Apakah yang lainnya masih ada kegiatan sebelumnya atau ada kuliah?
Oke, terima kasih Cornelius. Kita tunggu 5 menit lagi ya untuk yang lainnya bergabung ya. Saya mulai ya teman-teman ya. Selamat siang teman-teman semua. Terima kasih ya sudah bergabung ya dalam kuliah kita. Mohon maaf saya menggantikan kuliahnya dengan online ya teman-teman karena kondisi fisik suara saya juga sudah mau habis ini teman-teman. Jadi kita lakukan secara online untuk perkuliahannya. Sebelum kita mulai silakan salah satu memimpin dalam doa terlebih dahulu. Ayo silakan salah satu. Baik, selamat siang dokter. Izinkan saya untuk membantu dalam membantu memimpin doa dalam iman Kristen. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih ya Tuhan atas segala berkat dan anugerah yang telah Tuhan berikan kepada kami, sehingga kami bisa berkumpul di ruang virtual ini untuk mengikuti kuliah yang akan dipimpin oleh Dr. Happy hari ini ya Tuhan. Kiranya Tuhan tolong berkati dan sertai supaya kami bisa mengikuti kuliah hari ini dengan baik dan bisa berguna bagi masa depan kami menjadi dokter, dan kami juga berdoa untuk kesehatan Dr. Happy supaya bisa segera pulih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan.
Hanya di dalam namamu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih Hilda. Nanti sebelumnya saya kalau misalnya tiba-tiba berhenti ya atau off cam, saya mohon izin untuk minum ya. Teman-teman, kita mulai saja kuliahnya. Hari ini kita akan membahas berkaitan dengan penanggulangan dan pencegahan penyalahgunaan zat adiktif ya. Oke, sebagai pengingat, untuk tujuan pembelajaran adalah kita tentunya harus memahami dulu dasar penyalahgunaan zat adiktif itu apa saja. Kemudian kira-kira faktor risiko individu dan sosial apa yang berkontribusi ya dalam penyalahgunaannya. Lalu bagaimana pendekatan secara komunitas, terutama untuk hal pencegahan, karena dokter umum nanti tugas utamanya adalah di bagian promotif dan preventif ya. Lalu yang terakhir tentunya mengaplikasikan pengetahuan untuk strategi pencegahan pada tingkat individu dan komunitas. Ya, kita refresh lagi ya. Untuk macam-macam dari zat aditif ada tiga. Kalau untuk narkotika dan psikotropika ini terbagi atau terpisahkan dari bahannya, kemudian jenis-jenis obat ya. Tapi untuk efeknya tentunya ini akan semuanya ke sistem saraf pusat dan menyebabkan berbagai efek ya dalam tubuh kita. Salah satunya halusinasi, kemudian juga penurunan kesadaran, mempengaruhi proses berpikir, dan juga mempengaruhi suasana hati. Terakhir juga berefek pada perilaku kita. Nah, untuk zat aktif yang lain, ini contohnya yang bisa kita jumpai sehari-hari, kafein, rokok ya, dari tembakau, nikotin, dan juga alkohol. Tentunya zat-zat aktif lainnya ini juga berpengaruh terhadap neurotransmitter dopamin ya, karena sama-sama memberikan reward pada otak kita, dan nantinya juga memberikan efek jangka panjang bagi tubuh kita. Kemudian secara golongan, kita membaginya dalam tiga jenis obat ya. Kita teman-teman sudah banyak yang paham bahwa kita membagi dalam bentuk depresan, artinya ini adalah obat-obatan yang mendepresi sistem saraf pusat. Jadi bukan antidepresan ya, berbeda. Depresan ini sistemnya karena menekan sistem saraf pusat, tentunya akan membuat efek pada tubuh kita itu parasimpatisnya akan aktif gitu. Jadi kita menjadi tenang, kemudian secara tanda vital akan turun, lalu juga memberikan efek sedatif. Contoh-contohnya ini ada banyak ya, kebetulan golongan depresan adalah yang paling banyak kita temui. Yang paling sering atau paling umum disalahgunakan itu adalah golongan benzodiazepin. Contohnya seperti diazepam, alprazolam, atau obat-obatan lainnya ya. Itu biasanya digunakan untuk orang-orang yang menderita kecemasan, kemudian gangguan tidur. Selain itu juga analgesik. Ini yang paling sering juga digunakan pada orang-orang dengan nyeri kronis. Yang paling sering disalahgunakan itu adalah golongan morfin. Jadi morfin, kemudian petidin ya. Petidin agak jarang ya, karena biasanya morfin yang paling sering digunakan. Kemudian juga penyalahgunaan dari obat-obatan, obat batuk, kodein, atau opioid. Nah, untuk ganja dalam dosis rendah ini juga berfungsi sebagai depresan. Dan untuk alkohol ini tentunya juga sangat umum ya kita temui. Nah, ini alkohol juga merupakan zat yang paling tinggi ya disalahgunakan. Kemudian golongan yang kedua adalah stimulan. Karena namanya stimulan ini pasti efeknya akan menstimulasi sistem saraf pusat. Jadi obat-obatan yang akan merangsang simpatis kita, memberikan efek kesenangan, euforia, kemudian juga pada sistem saraf pusat kita akan meningkatkan TTV ya, tanda-tanda vital. Nah, ini biasanya yang paling umum atau paling sering kita kenal itu adalah amfetamin dan metamfetamin. Lalu yang terakhir pada dosis tertentu seperti kanabis dan amfetamin itu ternyata memiliki efek halusinogen ya. Teman-teman sesuai dengan namanya, halusinogen akan memberikan efek halusinasi atau euforia. Tahapannya, jadi pertama kali orang mengkonsumsi zat ya, itu pasti coba-coba, penasaran, coba-coba, rasa keingintahuan yang tinggi sehingga mereka bereksperimen untuk menggunakan zat tersebut. Ini bisa ada faktor penyebabnya, jadi misalnya orang-orang dengan gangguan mental atau gangguan tidur, atau mungkin tadi ada gangguan fisik, sehingga mereka mencoba menggunakan zat tersebut untuk memberikan efek dalam tubuh. Setelah itu, ketika mereka sudah mulai mengkonsumsi ya, oh ternyata efeknya baik nih buat tubuh saya atau efeknya menyenangkan gitu ya. Nah, di situasi lain itu ada yang namanya tahap rekreasi. Ini artinya namanya juga rekreasi ya, jadi hanya mengkonsumsi itu ketika misalnya lagi kumpul-kumpul sama teman.
Tuh, jadi lagi ke apa namanya klub misalnya, kemudian banyak teman-teman yang minum alkohol, ya, ikut-ikutan gitu ya. Jadi ada motif terkait dengan sosial. Kemudian tahapan atau penggunaan yang ketiga itu adalah situasional. Ini untuk tujuan tertentu yang lebih spesifik dan juga jangka pendek ya. Jadi misal saya mengalami gangguan tidur, kemudian saya menggunakan golongan benzodiazepin untuk mengobati masalah pada tidur saya. Atau misalnya kecemasan sebelum ujian, atau misalnya setelah menghadapi suatu masalah. Nah ini untuk meredakan kecemasan, saya mengkonsumsi golongan benzodiazepin. Setelah itu, ketika teman-teman sudah mulai nyaman dengan penggunaan obat tersebut atau zat tersebut, maka sudah masuk nih ke tahap abuse. Jadi sudah digunakan dalam jangka waktu lama. Akhirnya kita sudah tidak bisa lepas dengan zat tersebut atau masuk pada penggunaan yang terakhir. Jadi ini sudah masuk pada tahap adiksi. Nah, bagaimana seseorang bisa kenalan nih dengan zat-zat tersebut ya? Ini ada satu bagian yang secara singkat cukup membantu kita memahami ya. Jadi yang pertama ada proporsi genetik tentunya. Semua kejadian adiksi itu tidak terlepas dari porsi genetik ya. Nah, porsi genetik ini maksudnya apakah orang tua pasti pecandu atau penyalahgunaan juga? Belum tentu. Nah, di sini kan ada neurobiologi itu terbagi lagi ya, teman-teman. Yang pertama reward. Dari reward ini bisa orang tua itu memiliki apa namanya genetik pecandu atau penyalahgunaan juga ya sehingga dalam efeknya ke janin ini kan karena dia masa prenatal ya jadi dalam kandungan sehingga pada sistem amigdala bayi atau pada PFC itu mereka tidak berkembang secara sempurna. Kemudian yang di tengah ini adalah executive functioning. Artinya banyak hal ya yang bisa terjadi pada ibu selama kehamilan sampai melahirkan yang berpengaruh pada prefrontal cortex bayinya. Contohnya apa? Jadi nggak hanya masalah kecanduan ya. Biasanya ibu hamil dengan infeksi sistem saraf pusat, kena torch, kemudian meningitis, ensefalitis, lalu ibunya mengalami eklamsia atau preeklamsi ya, biasanya sampai eklamsi ya, ibu kejang, kemudian ibu perokok, terus ibu mengalami apa namanya eh, kondisi-kondisi yang dia komplikasinya adalah pada hipoksia bayi. Nah, ini berpengaruh sekali pada bagian hipokampus dan juga pada PFC bayinya sehingga ketika mereka bermasalah itu tentunya tidak akan bisa mengendalikan impulsivitas, tidak bisa bekerja dengan baik untuk fungsi eksekutifnya ya ketika nanti mereka berkembang menjadi remaja, dewasa. Nah, selain itu juga berkaitan dengan afektif dari ibunya. Ibu stres ini juga memberikan komplikasi hipoksia juga ya pada bayi. Jadi banyak hal ya dan ketidakseimbangan neurotransmitter yang lain. Kemudian pada tahap perkembangannya dalam satu teori psikodinamika ya, ini juga berkaitan dengan bagian ini, ternyata ada kaitannya dengan teori attachment. Ya, ini juga sebetulnya tidak hanya teori attachmentnya Bowlby, tapi kita juga mengingat kembali terkait teori psikoanalisisnya Freud ya, di mana ketika seorang anak ya dalam perkembangannya itu tidak mendapatkan keamanan atau dalam kondisi yang tidak secure dengan ibu terutama, maka mereka akan tidak terpenuhi nih it-nya. It itu adalah dorongan naluriah ya yang dimiliki oleh setiap individu. It tidak terpenuhi, kemudian super egonya terlalu tinggi, kemudian terjadilah defense mechanism yang imatur. Dan yang paling sering membentuk pribadi-pribadi yang insecure saat masa perkembangan itu nanti pada remaja dan dewasanya itu cenderung denial. Jadi mereka akan terus denial dengan perasaan negatif yang mereka rasakan, pikiran negatif yang mereka rasakan, sehingga mereka akan lari pada hal-hal yang secara instan itu menyenangkan. Contohnya adalah penyalahgunaan. Nanti untuk teori psikodinamika kita bahas kembali di belakang ya. Lalu setelah itu akan tentunya akan mempengaruhi perilaku ya, addictive behavior. Dan untuk hal lain selain biologi, kemudian attachment, ternyata dari sosial juga banyak berpengaruh ya pada penyalahgunaan zat. Yang pertama berkaitan dengan interpersonal. Jadi tadi karena ada penggunaan di mana teman-teman ini sangat berpengaruh ya. Kalau teman-teman yang make, saya pun juga ikut make untuk istilah kesetia kawanan lah gitu. Nah, ini sangat berpengaruh. Kita harus bisa memilih lingkungan yang aman bagi kita itu yang seperti apa, yang tidak membawa dampak buruk gitu ya. Termasuk juga faktor sosial ekonomi.
Ya, ini juga sama ya. Nah, kita masuk pada patofisiologinya ya, secara biologi terlebih dahulu, karena kita harus mengenal lagi bagaimana orang bisa kemudian kecanduan ya atau mengalami adiksi. Jadi kalau kita bicara penyalahgunaan zat ya atau adiksi itu pasti akan erat kaitannya dengan reward pathway. Yes, apapun tadi golongannya kan ada depresan, stimulan dan juga halusinogen ya. Walaupun judulnya atau namanya depresan, tapi kok bisa dia meningkatkan dopamin ya? Karena semua zat yang dia memberikan efek pleasure atau memberikan apa namanya banjir GABA dan juga hormon-hormon bahagia yang menyenangkan itu pasti akan masuk dalam sistem reward. Makanya setiap zat itu pasti akan meningkatkan dopamin pada otak kita. Nah, saat pertama kali mengkonsumsi itu tentu akan menghasilkan dopamin ya dalam otak kita, dalam celah sinaps, dopamin banjir sehingga menimbulkan rasa nyaman, rasa senang. Kemudian setelah itu mulai nih ada perubahan dalam otak kita, di mana ketika dopamin yang dihasilkan dari suatu zat itu terlalu besar, maka tubuh kita secara otomatis akan menurunkan produksi si dopamin. Jadi pada normalnya individu tuh akan menghasilkan dopamin sendiri, serotonin sendiri, norepinefrin sendiri, glutamat dan sebagainya itu otomatis. Tapi ketika ada zat masuk yang sudah menggantikan kerja otak kita, istilahnya menggantikan secara alamiah, maka kita akan ngerem. Oh, dopaminnya sudah banyak nih di otak. Berarti kita rem dulu. Sedangkan untuk reseptornya berkurang dalam otak. Sehingga terjadi apa? Sehingga terjadi kekurangan dopamin dalam celah sinaps. Itu makanya otak kita selalu mengkode, dopaminnya kurang nih, kita nggak bisa berpikir, kita nggak bisa merasakan kesenangan, kita nggak bisa nih semangat. Jadi dia butuh terus yang namanya zat yang bersifat adiktif itu tadi. Makanya kenapa pada tahap yang terakhir ini akhirnya mereka toleransi. Toleransi itu artinya seseorang sudah nggak bisa cuman minum satu gelas alkohol. Mereka butuh nih nambah dua gelas alkohol. Nanti dua gelas alkohol sudah nggak cukup untuk memenuhi dopamin dalam celah sinap. Kita nambah lagi sampai 3 gelas. Itu sudah masuk dalam toleransi, penambahan dosis. Kemudian kalau yang membedakan dengan dependensi adalah ketika kita tidak memenuhi apa namanya dorongan dalam otak kita ya atau istilahnya kayak demand dari otak kita tuh minta dopaminnya itu 50. Sedangkan kita baru mencukupinya atau terlambat mencukupinya itu baru 30. Nah, ini otak sudah mulai ada dependensi. Mereka sudah ada craving. Saya harus segera dipenuhi nih. Kalau enggak, saya akan memunculkan gejala-gejala withdrawal. Jadi toleransi itu menambah dosis, sedangkan dependensi itu kita sudah ada efek craving ketika menunda untuk memenuhi efek itu, dan withdrawal itu adalah ketika kita sudah mengalami putus zat ya atau putus obat. Itu kita ada efek-efek withdrawal yang sesuai dengan golongan-golongan yang kita konsumsi. Kemudian, apakah kerusakannya hanya pada sistem reward ya? Ternyata tidak ya, teman-teman ya. Makanya kenapa sangat berbahaya ketika kita sudah mencoba, terus kita ketagihan dengan efeknya, maka kita akan masuk dalam lingkaran setan. Nah, kenapa seperti itu gitu ya? Tadi saya menjelaskan sedikit yang berkaitan dengan sistem reward. Jadi pertama kali ketika zat masuk itu yang akan menempel ya pada nucleus accumbens. Ini adalah bagian otak kita yang pertama kali akan mendeteksi adanya zat yang masuk. Kemudian dia akan mengirim sinyal untuk otak kita itu menghasilkan banyak dopamin. Sehingga ada muncul secara kesenangan itu ya, yang spontan itu adalah pada bagian mesolimbik. Nah, lalu dari mesolimbik ini, dopamin itu kita di otak ada banyak ya di beberapa area ya, tidak hanya di mesolimbik. Nah, mesolimbik kemudian dia akan mentransfer nih apa namanya dopamin-dopamin gitu ya. Kamu hasilkan dopamin di area mesokortikal. Kamu di bagian nigrostriatal juga tingkatkan dopaminmu gitu. Jadi istilahnya mereka tuh mengkomen bagian-bagian otak yang lain. Nah, pada bagian mesokortikal ini adalah bagian yang berkaitan dengan sistem atau fungsi eksekutif kita ya, yang menjadi apa bagiannya adalah PFC atau bagian cortex frontalis. Di situ adalah yang memegang fungsi eksekutif.
Sehingga mengapa pada orang-orang dengan penyalahgunaan zat, apapun itu, mereka pasti akan kehilangan fokus, konsentrasi, kesulitan mengambil keputusan, kemudian juga mereka akan berpikir secara impulsif, ya. Saya nggak akan mikirin nih uang saya tinggal berapa. Yang penting saya harus dapat itu obat gitu. Jadi terkadang orang kemudian akan terlilit pada permasalahan yang lain. Jadi nggak hanya permasalahan adiksi, tapi kemudian merembet ke masalah ekonomi gitu ya, karena mereka nggak bisa nih memutuskan atau mengambil keputusan yang matang gitu. Ada kerusakan pada bagian mesokortikal. Sementara kerusakan pada nigrostriatal ya, striatum itu kan pusat gerak kita ya, pusat motorik. Nah, pada nigrostriatal ini mereka berpengaruh pada behaviornya. Behavior apa yang biasanya dimunculkan pada orang-orang dengan penyalahgunaan zat? Nah, biasanya perilaku-perilaku yang agresif ya, atau yang berisiko tinggi. Misalnya agresivitas mengamuk, atau mereka mungkin sampai melukai orang lain itu ya. Nah, ini adalah kerusakan-kerusakan yang terjadi saat tubuh kita itu melakukan penyalahgunaan zat. Ini juga ada kaitannya dengan neurotransmitter lain seperti serotonin ya, karena serotonin kita tuh selain ada di otak juga ada di bagian gastrointestinal. Jadi banyak hal yang terlibat ternyata tidak hanya sistem dopamin saja, tapi untuk neurotransmitter lain juga terpengaruh pada hal ini. Nah, tadi saya singgung sedikit terkait psikodinamika ya. Kalau psikodinamika itu kan berarti kita harus melihat dari sejak prenatal sampai saat ini gitu. Untuk bagaimana orang akhirnya bisa menyalahgunakan zat ya, itu adalah tadi tingginya id pada manusia ya, apalagi masa anak-anak. Anak-anak itu kan belum paham super ego atau lingkungan itu seperti apa sih gitu. Mereka belum tahu. Mereka hanya tahu saya punya keinginan, saya punya gairah gitu. Gairah ini tidak terbatas dalam hal seksual ya. Walaupun dalam teori psikoanalisis Freud itu beliau menjelaskan lebih spesifik pada tahap seksualitas. Tapi yang dinamakan gairah ini sebetulnya dalam arti segala keinginan yang naluriah kita ya, kesenangan gitu ya, kehedonisme, lalu seksual juga masuk, itu semua masuk dalam gairah. Nah, seorang bayi ketika masa oral ya 0 sampai 2 tahun tidak mendapatkan ASI yang cukup dalam arti ibu tidak memberikannya secara langsung DBF, tapi ibu melakukannya dengan pumping ya, apapun faktor-faktor yang akhirnya membuat ibu ini pumping lalu memberikan dalam bentuk botol atau mungkin malah yang memberikan bukan ibunya yang memberikan caregiver atau babysitter. Nah, ini ternyata berpengaruh dengan attachment-nya. Anak jadi merasa tidak secure, kemudian dia tidak merasakan yang namanya sensasi puting ibu, dia tidak bisa merasakan kehangatan dari kulit ibu gitu ya. Dimana bayi kan kalau nempel sama kulit ibu pada hari pertama dia lahir itu, kemudian dia menyusu langsung, dia diajak ngobrol, itu ternyata memberikan suatu kelekatan tersendiri. Nah, kalau anak tidak mendapatkan itu di fase oral, ini yang paling sering mengalami fiksasi adalah di fase oral untuk gangguan adiksi. Mereka akan mencari pleasure apa yang kira-kira dapat memenuhi kebutuhan pada mulut saya. Jadi secara sensoris di mulut ini mereka merasa bahwa saya harus mendapatkan sesuatu yang menyenangkan melalui oral. Jadi pada kasus-kasus adiksi atau paling sering terfiksasi pada fase oral. Itu ya, walaupun di perkembangan lain pada fase apa namanya laten atau pada fase audipal pun itu juga bisa berpengaruh. Tapi yang paling sering adalah pada fase oral. Kemudian selain itu juga berpengaruh dari pola asuh. Jadi misalnya anak-anak dengan riwayat trauma, kekerasan gitu ya, atau berkaitan dengan hal-hal lain yang mengancam keamanan mereka. Nah, ini juga berpengaruh karena mereka merasa tidak bisa mengeluarkan emosinya, kekecewaan, kemudian perasaan sedih, traumatis itu ya, sehingga mereka mencari kesenangan lain melalui aktivitas yang impulsif gitu. Biasanya mereka juga ada dorongan proyeksi, jadi mekanisme pertahanan diri yang tidak matang, salah satunya adalah proyeksi. Jadi mereka ingin memproyeksikan perasaan negatif mereka tuh ke orang lain. Konkretnya apa gitu ya? Ketika merasakan atau mereka menggunakan zat, ada rasa bersalah yang akan dialami oleh keluarga atau pasangan. Nah, ini adalah bentuk suatu
defense mekanisme proyeksi para pengguna zat adiktif seperti itu. Nah, teman-teman saya izin minum dulu ya. Oke, baik kita kembali ya. Lanjut ke efek obat ya, teman-teman ya. Jadi ini dari DSM ada tabel yang cukup bagus ya merangkum. Ini maksudnya bukan zat-zatnya ini akan mempengaruhi atau memberikan ini ya apa namanya gejala-gejala atau gangguan mental tidak. Tapi maksudnya mereka itu mau memberikan pengetahuan bahwa setiap penyalahgunaan zat ya, apapun itu, baik itu dari depresan, stimulan atau halusinogen, ternyata mereka itu bisa memberikan efek ya yang menyerupai gangguan mental murni. Jadi contohnya misalnya gangguan psikotik gitu ya, kemudian gangguan depresi, gangguan cemas, atau gangguan pada tidur kita. Maka dari itu, ketika teman-teman ketemu nih nanti sama pasien-pasien dengan gangguan mental, teman-teman jangan lupa bahwa setiap gangguan mental yang muncul ya, pusatnya kan dari sistem saraf pusat. Apakah ini bagian dari gangguan mental organik? Apakah ada organik yang berpengaruh? Ya, baik itu secara neurologi, metabolik, endokrin, atau ini justru berkaitan dengan penyalahgunaan zat. Jadi hati-hati teman-teman pada orang-orang dengan keluhan mental ya. Ini kita tidak cukup nih sampai di pemeriksaan status mental, tapi kita harus gali lebih jauh, terutama di bagian penyalahgunaan zatnya. Nah, ini nanti bisa dibaca lebih lanjut. Kemudian, bagaimana nih kita sebagai dokter umum ya terjun? Ibaratnya kan kalau misalnya, oh maaf, kameranya belum nyala ya teman-teman. Ibaratnya kalau misalnya kita lihat ya, ini sama dengan gunung es seperti itu. Jadi kalau kita lihat di luar, itu kan kelihatannya hanya kecil. Yang sering ketangkep itu adalah penggunanya. Pengguna ya, atau misalnya kurir, pengedar gitu. Sementara yang di bawah, yang tidak ketahuan, yang secara legal mereka mendapatkan obat-obatan itu, menyalahgunakan, itu kan banyak sekali. Nah, tapi tugas kita di mana? Apakah kita harus menyelam untuk melihat masalah itu yang ada di dalam permukaan laut? Ya, nggak perlu ya. Jadi kita adalah fokusnya pada korbannya. Kenapa saya bilang korban tetap ya? Karena teman-teman, kita tidak bisa langsung memberikan stigma buruk gitu. Oh, mereka penyalahgunaan ini udah pasti istilahnya niatnya kriminal. Karena kita tahu kan sebagai dokter bahwa oh ternyata penyalahgunaan itu tidak berdiri sendiri masalah sosial ekonomi loh. Utamanya ada biologi, mereka ada dorongan dari gangguan fisik ataupun gangguan mental yang perlu kita tangani. Makanya kita sebagai dokter umum itu harus tahu ya, proses orang dengan gangguan adiksi, mereka siap sampai mereka mau berhenti itu seperti apa nih ada di lingkaran yang kanan. Jadi awal mereka ketemu ya sama dokter, mereka belum punya niat pasti untuk berhenti. Karena apa? Mereka merasakan kenyamanan dari zat-zat yang mereka konsumsi. Wong saya nyaman, saya bisa tidur, saya bisa tenang, kok disuruh berhenti dok? Nah, itu adalah tahap yang utama nih dari tahap pre-kontrapasi. Kemudian ketika sudah kita interview, kita berikan motivasi atau misalnya mungkin sudah ada support dari apa namanya keluarga ya, dorongan dari keluarga, pasien mulai berpikir bahwa sepertinya kalau saya berhenti, saya memiliki efek yang saya akan mengalami efek yang lebih luar biasa.
sepertinya saya harus berhenti karena saya akan punya anak atau saya akan menikah, apapun dorongan yang mereka punya gitu ya. Sehingga mereka sudah mulai nih ada keraguan untuk meneruskan penggunaan zat tersebut. Ini sudah masuk dalam tahap kontemplasi. Nah, ketika mereka sudah yakin bahwa baik saya akan berhenti menggunakan zat ini, mereka siap-siap masuk dalam tahap preparasi. Siap-siap nih, siap-siap apa gitu ya. Tentunya mereka mulai mengaktifkan support system, cari informasi, literasi mereka tingkatkan. Bagaimana saya step-stepnya, mereka cari tahu, mereka konsultasi pada profesional itu adalah tahap preparasi. Setelah mereka tahu prosesnya bagaimana dan mereka akhirnya masuk dalam step by step penghentian zatnya, mereka masuk detoksifikasi dan lain-lain, maka ini sudah yang dinamakan action. Pada tahap action ini ketika berhasil melewati masa withdrawal, kemudian maintenance, itu adalah yang terakhir. Apakah orang harus atau akan berhasil terus? Tentu enggak ya. Yang paling sering adalah mereka berhenti di tahap kontemplasi. Bahkan belum preparasi sama sekali, belum prepare apapun. Karena apa? Biasanya pada tahap ini kurangnya support system, kurangnya apa namanya motivasi untuk mereka berhenti, mereka sudah terlanjur merasakan ketidaknyamanan dari gejala withdrawalnya, akhirnya mereka balik lagi untuk menggunakan zat itu. Maka untuk proses masuk ke preparasi sendiri ini sangat sulit ya teman-teman ya. Nah kita lihat di piramida yang di kiri. Jadi pertama kali mengapa kita lebih baik promosi preventif dibandingkan penanganan? Karena ternyata sangat susah ya teman-teman untuk kita menghentikan orang dengan penyalahgunaan zat. Kecuali memang dia punya niat yang sangat kuat ya. Maka dari itu dalam tahap perawatan sendiri ini yang dimaksudkan adalah kita sebagai dokter umum atau profesional tugasnya adalah pada preventif. Bagaimana preventifnya? Bagaimana promotifnya? Kalau promotif itu kan kita promosi kesehatan ya. Contohnya kita mengadakan penyuluhan, kemudian kita mengadakan apa namanya edukasi edukasi kesehatan, kemudian kita kerjasama nih dengan BNN untuk melakukan apa namanya kampanye-kampanye bebas narkoba di sekolah, di instansi, itu adalah usaha promotif. Sedangkan untuk preventifnya, teman-teman bisa melakukan apa namanya pemeriksaan lebih awal ya. Jadi preventif ini artinya setiap kita masuk instansi, kita memberikan kerjasama ya bagi instansi tersebut untuk melakukan screening massal. Jadi screening massal ini adalah setiap individu kita cek nih, belum ada keluhan itu. Kita hanya memeriksa sebagai pemeriksaan kesehatan. Kemudian kita juga menambah ya literasi kesehatan bagi mereka ketika mereka ada keluhan fisik yang kronis, ketika mereka ada keluhan distres atau gangguan mental, mereka harus kemana, mereka harus mencari siapa. Kemudian kalau misalnya mereka ada keluhan akses obatnya bagaimana, itu kita lakukan literasi itu sebagai upaya pencegahan. Selain itu, kita juga kerjasama juga dengan keluarga ya, untuk mengaktifkan banyak kegiatan masyarakat, yang nantinya juga kita naik nih ke level masyarakat, itu untuk supaya kita sesama tetangga, sesama masyarakat tuh tahu. Misal si A gitu ya, nggak pernah keluar rumah, apa namanya kita percaya bahwa dia bekerja atau dia kuliah gitu ya, tapi tidak pernah nih sosialisasi sama masyarakat. Bagaimana kita tahu bahwa dia ada perubahan perilaku atau perubahan pola pikir? Kalau misalnya kita tidak ada sosialisasi, jadi pada tahap individu dan masyarakat ini biasanya kita akan berkelanjutan ya. Nah, pada tahap masyarakat tadi bisa juga screening massal, misal pada apa namanya pada pra pernikahan gitu ya, pra pernikahan supaya kita mencegah nih adanya proses biologi yang nantinya ke anak kerusakan PFC dan berisiko kecanduan, pranikah kita sudah screening bapak dan ibunya, tuh ya, apakah ada kemungkinan-kemungkinan yang nanti membentuk generasi adiksi, atau kita lakukan screening juga pada masyarakat gitu ya, yang misalnya mereka itu tergabung dalam suatu komunitas, itu juga kita bisa dorong untuk membantu kita dalam hal screening. Jadi banyak hal yang bisa kita lakukan, termasuk kita menambah juga berkaitan dengan keamanan. Jadi kita aktifkan jam malam, ya anak-anak atau remaja terutama tidak boleh nih keluar dari rumah lebih dari
jam 9, pengawasan dari keluarga juga seperti itu. Nah, kalau misalnya dalam screening itu tadi, oh ternyata ditemukan ada kasus bahwa kok ini ada indikasi gangguan mental. Oh, ini ada indikasi keluhan fisik yang mungkin berpotensi nih untuk apa namanya mengakses obat-obatan terlarang gitu ya. Atau dari screening justru sudah ditemukan dari pemeriksaan urin mereka positif penggunaan salah satu zatnya ya. Kita belum tahu nih dia udah menyalahgunakan atau belum, tapi terdeteksi dalam urin. Nah, ini adalah tugas kita untuk melakukan rujukan ke layanan lebih lanjut. Layanan primer untuk pemeriksaan darah, untuk pemeriksaan yang lain ya yang memang dibutuhkan gitu ya. Kalau misalnya memang ada temuan yang lebih spesialistik, maka kita harus merujuk pada profesional berikutnya, dokter spesialis, atau mungkin sudah masuk dalam tahap rehabilitasi ya, memang jika memang diperlukan. Nah, tahap rehabilitasi ini tentunya akan prosesnya panjang, tidak hanya proses detoksifikasi ya teman-teman kalau rehabilitasi itu, tapi juga berkaitan dengan rehabilitasi secara proses hidup. Jadi nanti saya akan lebih jelaskan di belakang. Jadi nanti untuk jangka panjangnya kita harus tetap ada pengawasan. Jadi yang paling atas ini untuk layanan residensial jangka panjang itu artinya setelah kita melakukan rehabilitasi kita tidak lepas pasien itu, tapi kita lakukan follow up paling tidak dalam 1 tahun setelah rehabilitasi. Lalu tugas dokter umum sampai mana ranahnya ya? Ya, ini teman-teman perhatikan supaya besok juga tidak melakukan kesalahan dalam bekerja. Jadi ketika ada pasien datang gitu ya, asumsinya atau kasusnya misalnya adalah kasus penyalahgunaan. Kemudian kita pasti lakukan primary survey ya. Dia datang dalam kondisi sadar maupun tidak, tapi ketika sudah terjadi penyalahgunaan, tentunya kita akan lakukan primary survey terlebih dahulu. A, B, C, D, E ya, dari airway, breathing, circulation, sampai exposure. Kemudian setelah itu kita sudah pastikan ya kondisinya seperti apa. Oh ternyata dia tidak sadar. Misal pasiennya nggak sadar nih, kita ke sini ya. Apa yang membuat pasien tidak sadar? Kita lakukan pemeriksaan terlebih dahulu. Karena kan kita nggak tahu ya, apakah ini murni penyalahgunaan atau mungkin dari penyakit lain yang menyebabkan penurunan kesadaran. Kita periksa tanda-tanda vital dan sebagainya. Atau kita lakukan penanganan gawat dauratan. Jadi misalnya teman-teman menemukan pasien penyalahgunaan tidak sadar. Nah, pastikan ABCD sudah dilakukan. Kemudian di situ ada EKG gitu ya. Hasil EKG misalnya, oh dia membutuhkan kardioversi, oh dia membutuhkan defibrilasi, oh dia RJP. Silahkan lakukan terlebih dahulu. Silahkan teman-teman rehidrasi terlebih dahulu, atasi hemodinamiknya. Ketika hemodinamik sudah stabil, kemudian teman-teman sudah menangani gawat darurat, jangan lupa tetap diperiksa untuk mencari tahu apakah ada kondisi atau sebab lain. Nah, baru setelah itu teman-teman konsultasikan ke spesialis. Jadi untuk pasien-pasien dengan penyalahgunaan hati-hati memberikan terapi ya. Walaupun teman-teman saya pengen ngobatin untuk hipotensinya kok, saya mengobatin untuk apa namanya misalnya yang pakai epinefrin gitu ya. Saya mau ngobatin untuk jantungnya kok. Nah, ini hati-hati teman-teman harus tetap konsulkan karena obat-obatan ya yang disalahgunakan itu beberapa akan ada interaksi dengan obat-obat lain. Sehingga teman-teman hati-hati untuk memberikan obat-obatan ya. Misal datang setelah dia sadar gitu ya, dia ROSC misalnya, terus dia udah gelisah, tiba-tiba langsung kasih dia sepam. Kita nggak tahu bagaimana hemodinamiknya dan kita nggak tahu nih zat apa yang disalahgunakan. Jadi lebih baik ketika sudah eh, kesadarannya sudah membaik, teman-teman harus segera lakukan konsultasi atau rujukan. Nah, pada pasien yang sadar, ketika teman-teman sudah stabilisasi ya, lalu dilihat nih pasiennya dalam kondisi tenang atau enggak. Kalau kondisi tenang ya silakan lakukan anamnesis sampai penegakan diagnosis. Kemudian teman-teman langsung rujuk. Kalau pasiennya gaduh gelisah, ini penanganan oleh dokter IGD ya, tidak harus dengan spesialis. Teman-teman lakukan persuasi atau deeskalasi verbal terlebih dahulu. Pasiennya kira-kira bisa diarahkan atau enggak. Kalau misalnya dengan verbal tidak berhasil, maka teman-teman membutuhkan penanganan gaduh gelisah secara oral. Nah, yang boleh dilakukan ini adalah dengan antipsikotik ya, yang biasa tersedia juga. Jadi hati-hati penggunaan diazepam secara oral maupun injeksi. Jadi teman-teman berikan
Untuk badu gelisah, penanganannya secara oral tidak berhasil, kemudian tambahkan injeksi, injeksi tidak berhasil, yang terakhir adalah boleh dilakukan restrain fisik. Tapi untuk restrain fisik, hati-hati teman-teman harus meminta informed consent pada keluarga supaya mencegah kasus malpraktik ya. Jadi memang ada indikasi untuk kita restrain fisik atau misal di rumah sakit teman-teman ada ruang seklusi, ya sudah kita berikan di ruang seklusi itu. Kemudian, dah di situ saja tugas teman-teman sebagai dokter umum, gak usah intervensi untuk obat-obatan apapun. Lalu tugasnya apa? Ketika kita masuk atau terjun di komunitas ya, tadi kan secara individu. Nah, kalau di komunitas, tugas kita adalah tadi selain usaha promotif preventif, kita jangan lupa juga untuk mencari angka-angka kemungkinan ada HIV. Karena penyalahgunaan zat itu erat juga kaitannya dengan penularan HIV ya. Teman-teman jangan lupa untuk screening HIV, apakah mereka kemungkinan ada ya potensi untuk ke sana untuk mencegah penularan HIV lebih tinggi, terutama pada ibu ya, ibu yang nantinya akan hamil, punya anak dan sebagainya. Setelah itu kita lakukan konseling juga home base, jadi konseling itu tidak hanya untuk individu penggunanya, tetapi yang paling penting adalah justru pada tingkat keluarga, karena sebagai primary support utama. Atau misalnya dia sudah menikah ya dengan istri atau suaminya, seperti itu. Kemudian pada tingkat rumah sakit, tadi selain penanganan gawat darurat, ini juga ada screening ya. Jadi teman-teman misalnya sudah selesai nih penanganan gawat daruratnya, udah dirujuk ya. Nah, tugasnya spesialis itu tidak hanya di penegakan, oh ini penyalahgunaan zat aktif X misalnya. Kemudian saya detoksifikasi, enggak ya, tapi pada rumah sakit ini tingkat spesialistik juga akan mencari kemungkinan ada organiknya enggak yang mendorong dia untuk penyalahgunaan zat atau mungkin komplikasi dari penyalahgunaannya atau ada sebab lain yang diperlukan untuk penanganan lebih jauh. Lalu dia menggunakan karena gangguan cemas, ya udah kita tangani cemasnya, gitu ya, bukan kita selesai nih dengan detoksifikasi, kemudian ternyata masalah mentalnya nggak selesai. Nanti dia akan berpotensi untuk relapse. Setelah itu, ketika sudah selesai, ya proses rehabilitasi, kita sudah penegakan diagnosis, kemudian masuk ke proses detoksifikasi. Jangan lupa di proses rehabilitasi tadi saya menjelaskan bahwa yang penting adalah mengaktifkan kembali mereka di masyarakat. Bagaimana nih masyarakat bisa percaya gitu ya bahwa orang-orang mantan pengguna ini tuh bisa loh bekerja normal lagi gitu ya, bisa dilibatkan dalam kegiatan masyarakat. Kita menurunkan stigma itu gitu. Nah, caranya gimana? Ada salah satu program yang bagus ya, yang belum lama ada di UKDW itu BNN bekerja sama dengan bioteknologi. Ini selanjutnya mau kerja sama-sama fakultas kita juga dengan bioteknologi itu mengajarkan cara pembuatan tempe dan tahu gitu. Karena apa? Yang utama pada individu itu mereka harus mandiri secara pangan. Karena kan nggak mungkin nih kita langsung lepas mantan pengguna, apalagi mereka sudah di penjara, kemudian kita ya udah lepas aja, silakan cari kerja sendiri itu nggak bisa. Karena stigma terhadap mantan pengguna narkoba ini kan sangat tinggi ya, sangat negatif gitu. Jadi orang akan hati-hati untuk mempekerjakan mereka. Jadi yang paling penting adalah kita tingkat komunitas dulu. Tingkat individu mereka harus mandiri secara pangan, bisa mengolah makanan sendiri, mereka mungkin bisa usaha dari rumah sendiri, baru kita dalam tingkat komunitas atau masyarakat. Gitu. Kita lakukan konseling, kita lakukan edukasi, kita harus punya waktu follow up 1 tahun post rehabilitasi. Itu follow up-nya kita kan nggak mungkin ya langsung terjun ke depan rumahnya untuk ngawasi dia terus. Kira-kira ini ada perilaku yang mengarah pada penyalahgunaan lagi nggak? Gitu kan nggak mungkin. Nah, jadi kita harus memberikan bekal bagi pemangku ini ya jabatan terdekat RT, RW atau misalnya dukuh itu yang kita berikan pelatihan-pelatihan. Ini pengenalan terkait dengan perubahan-perubahan perilaku, emosi yang mungkin disebabkan oleh penyalahgunaan zat. Tuh. Jadi laporannya itu kita dapatkan dari mereka. Oke, ini adalah slide yang terakhir ya. Jadi tadi prosesnya sampai berhenti itu gimana sih gitu ya. Ada detoksifikasi, kemudian kita kan mencari ya, apakah ada sebab-sebab lain gitu. Kalau misalnya tidak ada, murni memang dia awalnya coba-coba, seneng, terus kecanduan, ya udah berarti kita lakukan pendekatan
profesional ini oleh spesialis ya dengan CPT, dengan community management, atau dengan motivational interview. Itu yang memang khusus untuk gangguan adiksi. Kalau misalnya ditemukan adanya gangguan yang mendasari penyalahgunaan tersebut atau komplikasi yang terjadi, ya udah kita tangani secara medis gitu ya. Kemudian kita aktifkan support system. Terus kita tadi pengawasan dalam 12 bulan setelah mereka rehabilitasi. Terus kita juga mendorong, memotivasi keluarga, ya, yang paling bisa melibatkan mereka dalam kegiatan itu pasti keluarga. Yang kita berikan pengertian lebih baik itu adalah keluarga, baru setelah itu dalam lingkup komunitas. Dan yang paling penting adalah kita memberikan mereka bekal tentang literasi kesehatan, mau fisik maupun mental. Jadi kalau misalnya ada gangguan, itu mereka harus tahu gangguan ini berpotensi untuk mengalami adiksi berulang gitu. Atau misalnya mereka mengalami gangguan fisik, mereka harus segera lakukan pemeriksaan kemana gitu ya. Kalau misalnya ada gangguan atau distress yang dirasakan secara mental, nah mereka harus mencari pertolongan kemana. Kita termasuk juga di situ memberikan edukasi terkait pembiayaan kesehatan ya. Bahwa kalau kecanduan, penyalahgunaan zat itu kan tidak bisa pakai BPJS. Uangnya kan akan keluar banyak. Sedangkan kalau misalnya mereka ada permasalahan fisik atau mental yang mendasari perilaku adiksi, ini justru bisa ditangani menggunakan BPJS Kesehatan gitu. Jadi kita harus berikan pengetahuan terkait itu juga. Kemudian bagaimana kita mencegah relapse, ini juga yang paling penting. Kita sebagai dokter itu harus membantu pasien melakukan mapping. Kira-kira peristiwa kejadian apa ya, atau kondisi yang seperti apa yang mendasari saya akhirnya menyalahgunakan zat. Jadi pasien didorong untuk bisa mengenali, melakukan refleksi, kira-kira apa, sehingga permasalahan itulah yang kita tangani. Jangan sampai kita menanganinya sudah dalam penyalahgunaannya gitu. Kemudian kita harus secara terstruktur juga ya terkoneksi dengan profesional. Jadi profesional ini apalagi untuk kasus-kasus relapse ini kan sangat tinggi. Kita sering lihat berita habis ketangkep, belum ada 1 tahun udah ketangkep lagi. Polanya berulang. Kenapa? Biasanya mereka sudah terlepas nih dari profesional. Kita harus tetap ada follow up. Setelah itu pasti juga memotivasi untuk pola hidup sehat ya, teman-teman, supaya kita mindful, supaya kita secara fisik dan juga mental itu tetap dalam kondisi seimbang. Kemudian bagaimana juga kita menciptakan apa namanya pola hidup sehat yang berkaitan dengan intake ya makanan, kemudian udara, bagaimana menjaga lingkungan yang bersih itu semua bisa menurunkan tingkat stres kita. Lalu juga memberikan tadi ya bekal untuk usaha, untuk mereka bisa akhirnya percaya diri dan juga optimis bisa bekerja di masyarakat. Dan yang terakhir ini pencegahan relapse juga tentunya kita punya emergency plan, jadi kita harus memberikan kontak darurat bagi mereka, nggak usah apa namanya, nggak usah rumah sakit yang khusus rehabilitasi nggak perlu. Yang penting paling dekat itu mereka terhubung oleh siapa. Tuh, nanti sistem rujukan di situ akan berjalan sendiri sehingga mereka tidak perlu khawatir gitu ya. Wah, saya rumahnya di Jogja, sedangkan pusat rehabilitasi terdekat itu ada di Pakem, ada di Gracia, jauh banget gitu ya. Sementara kondisinya udah nggak bagus, kondisi fisiknya udah nggak baik gitu. Nah ini kita nggak perlu nih langsung oh pokoknya harus ke Gracia, tapi kita bisa arahkan ke vaskes terdekat ya teman-teman untuk pencegahan relapse. Oke, ini adalah sumber rujukannya, teman-teman nanti bisa baca secara lengkap ya di buku-buku ini. Kemudian untuk secara khusus terkait dengan program-program, teman-teman bisa baca di buku milik BNN tahun 2010 ini ya. Terima kasih teman-teman. Hanya itu saja yang saya sampaikan. Ini berkaitan dengan penyalahgunaan ya untuk zat aktif. Mungkin ada yang mau bertanya, silahkan sebelum kita tutup. Oke, baik. Jika tidak ada, teman-teman, saya cukupkan untuk pertemuan siang hari ini.
Terima kasih atas perhatiannya. Kita tutup di dalam doa. Tadi sudah Hilda, sekarang mungkin dari yang cowok ya, silakan pimpin doa dulu. Ayo teman-teman, silakan. Hanya berdoa aja. Izinkan saya memilih salah satu dari mahasiswa, dokter. Boleh, silakan Mbak. Nih, mungkin atas nama Jan Etaniel. Oke, diganti Sean, silakan. Baik, sebelum kita tutup, akan saya pimpin dulu dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah menyertai kami selama pembelajaran ini. Bahwa pembelajaran bisa bermanfaat bagi kami ke depannya untuk menjadi dokter. Amin. Ya, terima kasih Sean. Terima kasih teman-teman. Selamat siang. Jadi dokter, Terima kasih, selamat dokter. siang. Terima kasih dokter. Terima kasih, dokter.